Shalom jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan kita, Allah yang baik, Allah yang penuh kuasa. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati, menyembah kepada Tuhan kita. Naikkan ucapan syukurmu kepada Dia, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami agungkan Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ditinggikan namamu, dimuliakan namamu Tuhan. Ajaib Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, penuhi Tuhan, penuhi Tuhan hadirat-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang berkuasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya dimanapun saat ini kami berada, di rumah kami, di tempat lain Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan memimpin jalannya ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap lidah bibir. Engkau yang memberikan kami kesatuan hati Tuhan. Berikan kami sukacita di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami mau naikkan Tuhan ucapan syukur kami melalui puji-pujian yang akan kami naikkan pada pagi hari ini. Biarlah ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita berkumpul kembali jemaat Tuhan untuk sama-sama meninggikan, memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah, yang penuh dengan sukacita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Lalu temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku. Berkesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku.
ini tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Oh, kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mari bersukacita pada pagi hari ini, sebab Yesus yang telah memberikan yang terbaik bagi kita. Bersama-sama katakan Papa, Papa, para, Papa, para, Papa, para, Papa, para, Papa, para, Papa, para, Papa, para. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Haleluya, mereka sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Yang terbaik kita berikan kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh baik, Amin. sangat baik, amat baik. Haleluya. Kita nyanyikan penyembahan kita bagi Terima Tuhan. kasih, Yesus. Sebab Engkau Yesus Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu Tuhan, haleluya. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah hanya namamu, Yesus. Amin, haleluya. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu Tuhan, haleluya. Ku selalu, segala pujian kami bagimu Tuhan, haleluya. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Allah yang baik, Allah yang senantiasa kami sembah, Allah yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Kami akan menikmati Engkau Tuhan lewat firman-Mu. Biar Tuhan tetap bekerja dalam setiap hidup kami, melawati setiap kami Tuhan, memuaskan setiap kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, setelah kita memuji dan menyembah nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kalau kami boleh berkumpul secara online. Kami percaya Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan pagi hari ini pesan firman Tuhan tetap sama kuatnya
dan sanggup mengubahkan kehidupan kami. Pada pagi hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan Tuhan beri kelimpahan, yang sedih Tuhan hiburkan, karena Tuhan Yesus ajaib dan ada perkara-perkara besar yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah bersedia untuk beribadah secara online pada hari ini. Hari ini memang kita buat secara khusus untuk mengapresiasi seluruh pelayan, supaya setiap pelayan bisa beristirahat sejenak untuk sama-sama dilayani. Tentunya kita semua sering kali melihat bagaimana para pelayan mimbar tidak lelah untuk melayani setiap jemaat Tuhan setiap minggunya. Mulai dari usher, worship leader, singer, LCD, pemain musik dan yang lain-lainnya. Dan saya mau mendedikasikan hari ini sebagai hari bagaimana kita semua, terutama para pelayan, bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan, di charge lewat sekolah doa. Dan pada momen hari ini, tanpa mengurangi esensinya, kita juga akan tetap mendengarkan firman Tuhan yang saya percaya akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dari rumah boleh katakan amin. Hari ini judul khotbah saya adalah Sarah the Woman of Faith. Atau Sarah itu adalah wanita yang beriman. Banyak kita berpikir bahwa kejadian Ishak itu lahir adalah iman dari Abraham. Betul kita mengerti bahwa Abraham adalah bapak orang beriman. Dan berkali-kali Tuhan menjadikan Abraham sebagai contoh untuk kita bisa beriman untuk mendapatkan mukjizat. Bahkan beberapa minggu lalu kita seringkali mendengar ayat yang mengatakan bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Tetapi hari ini izinkan saya membukakan bahwa dalam proses kelahiran Ishak, anak perjanjian itu, tidak hanya Abraham yang berperan, tetapi Sarah juga berperan. Katakan amin. Mari kita lihat ayatnya di Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Di Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Karena iman, ia atau Abraham, ia juga. Dan siapa? Sarah. Katakan Sarah. Karena iman, Abraham juga. Dan Sarah. Tidak hanya Abraham, tetapi Sarah. Didapati ternyata yang beriman bukan cuma Abraham, tetapi Sarah, ibu dari Ishak, istri dari Abraham, ternyata juga menjalani sebuah proses perjalanan iman yang sama pentingnya, yang turut berkontribusi untuk lahirnya anak perjanjian. Anak perjanjian simbol dari mukjizat yang Tuhan sediakan buat kita. Anak perjanjian Ishak adalah simbol dari jawaban-jawaban doa. Dan saya mau beritahu, ternyata dalam jawaban-jawaban doa, khususnya dalam konteks Abraham, Abraham tidak bekerja sendiri. Sarah yang sering tidak diceritakan, sering tidak dikhotbahkan, ternyata turut berkontribusi untuk terjadinya mukjizat dalam kehidupan keluarga ini. Yang setuju katakan amin. Ayatnya mengatakan karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Ingat Bapak Ibu, yang tua bukan hanya Abraham. Sarah juga sudah tua.
Bahkan Alkitab mengatakan bahwa kandungan Sarah sudah tertutup. Jadi yang mengalami struggle, yang mengalami pergumulan bukan hanya Abraham. Tetapi istrinya Sarah juga mengalami pergumulan. Hari ini kalau di keluarga, yang mengalami pergumulan bukan hanya suami. Istri juga punya pergumulannya masing-masing. Tetapi ini dia, untuk terjadinya mukjizat. Poin saya yang pertama. Mukjizat atau terobosan terjadi karena adanya kerjasama iman. Sama-sama katakan kerjasama iman. Dalam King James Version dikatakan seperti ini. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11 di King James Version. Through faith, melalui iman, also Sarah, demikian juga Sarah, herself receive strength to conceive seed. Dirinya menerima kekuatan untuk mengandung benih dan was delivered of a child when she was past age. Jadi yang memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu di sini yang dibilang usianya sudah lewat, di King James Version itu jelas-jelas dikatakan Sarah. Jadi yang memperoleh kekuatan itu Sarah. Dan sangat masuk akal Bapak Ibu. Jangan berpikir yang beriman cuman Abraham. Yang bergumul cuman Abraham. Ingat, untuk melahirkan seorang bayi tetap harus lewat rahim perempuan. Dalam hal ini Sarah. Jadi iman yang menghasilkan mukjizat memberikan kekuatan kepada Sarah untuk Sarah bisa melahirkan bayi. Poin yang pertama, mukjizat atau terobosan tidak terjadi karena 1-2 orang saja. Tetapi karena adanya kerjasama iman, adanya kesatuan hati, adanya corporate faith, iman yang bersama-sama. Hari ini Bapak Ibu, kalau engkau ingin ada mukjizat di keluargamu, jangan hanya bilang, oh ini tugasnya pria, oh ini tugasnya wanita yang berdoa, oh ini tugasnya orang tua saja. Tidak, tetapi mari kita bersama-sama untuk sama-sama sehati beriman. Karena di mana ada kerja sama iman, di situ ada mukjizat. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu tidak heran kita mendengar kata-kata yang sering seperti ini Bapak Ibu. Teamwork always makes dream works. Teamwork makes dream works. Kerja sama dalam tim membuat mimpi itu jadi kenyataan. Helen Keller pernah mengatakan, alone we can do so little, together we can do so much. Kalau kita sendiri, kita bisa lakukan sedikit. Tetapi kalau kita bersama-sama, kita bisa lakukan banyak sekali. Kesatuan hati itu apa Bapak Ibu? Spirit, roh. Semua dimulai dari kesatuan roh. Firman Tuhan mengatakan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ini bukan hanya bicara soal suami istri. Tapi bicara soal spirit. Bagaimana terobosan bisa terjadi kalau yang satu gelap, yang satu terang. Tidak bisa. Perlu ada kesatuan spirit. Yang kedua Bapak Ibu, kesatuan hati. Kerja sama iman, itu dibutuhkan kerendahan hati. Mother Teresa pernah mengatakan, only humility leads to unity. Katakan amin.
Only humility leads to unity. Hanya kerendahan hatilah yang akan memimpin kepada kesatuan hati. Kita nggak bisa satu hati kalau kita mementingkan diri kita sendiri. Kita nggak mau rendah hati meletakkan ego kita. Kita nggak bisa mendapatkan mukjizat tanpa kita mau rendah hati bekerja sama dengan yang lain. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tubuh saya ini punya acaranya sendiri-sendiri. Tangan tidak mau rendah hati mengikuti perintah otak untuk memasukkan nasi yang ada dalam sendok ke dalam mulut. Maka perut saya, lambung saya bisa mengeluarkan gas dan akhirnya bisa sakit perut karena sakit mah. Kerendahan hati dibutuhkan untuk terjadinya kesatuan hati. Only humility leads to unity. Pagi hari ini Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat mukjizat terjadi di keluarga kita, mukjizat terjadi di gereja kita, kita harus miliki kerjasama iman. Seperti Abraham dan Sarah, sama-sama beriman, bersatu hati. Dan untuk bisa bersatu hati, kita perlu memiliki yang namanya kerendahan hati. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, kesatuan hati akan terjadi atau kerjasama akan terjadi kalau kita punya visi yang sama. Visi yang sama Bapak Ibu. Kita nggak bisa bekerja sama kalau apa yang kita lihat nggak sama. Yang satu mau berkorban, yang satu mau cari untung. Nggak bisa. Yang satu mau charity, yang satu profit oriented. Nggak bisa. Yang satu task oriented, yang satu people oriented. Nggak bisa. Yang satu God's oriented, yang kedua world oriented. Nggak bisa. Kalau visi kita berbeda, tidak akan terjadi kesatuan hati. Kalau kita mau kerjasama, kita perlu adanya kesatuan hati. Dan kalau kita mau ada kesatuan hati, harus ada satu visi. Visi itu apa Bapak Ibu? Tujuan, penglihatan. Apa yang kita lihat harus sama. Kalau yang satu melihat lebih dalam, yang satu melihat hanya permukaan, nggak bisa satu hati. Kalau yang satu melihat hanya buahnya, yang satu melihat kedalaman akarnya, nggak bisa satu hati. Kita kalau mau terjadinya mukjizat, kita mesti ada satu visi. Dan ini yang saya temukan Bapak Ibu. Ternyata kesepakatan tujuan adalah awal dari mukjizat. Yang setuju katakan amin. Kesepakatan tujuan, kesepakatan visi. Sepakat dulu nih kita maunya apa. Sepakat dulu nih tujuan kita apa. Goalnya apa. Grandma Grandpa outing goalnya apa. Team building goalnya apa. IMS goalnya apa. Ketika gereja sepakat dengan tujuannya. Awal dari mukjizat. Yang setuju katakan amin. So pada pagi hari ini Bapak Ibu, poin yang pertama yang saya mau bagikan. Kenapa anak perjanjian bisa lahir? Kenapa Ishak bisa lahir? Bukan karena satu orang yang beriman, Abraham. Tetapi adanya kerjasama iman dari Abraham dan Sarah. Dan untuk terjadinya kerjasama dibutuhkan kesatuan roh, dibutuhkan kerendahan hati, dan dibutuhkan kesatuan tujuan atau kesatuan visi.
Pagi hari ini Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi orang yang mengalami mukjizat Tuhan, terobosan Tuhan, mari bekerja sama. Mari jangan bekerja sendiri Bapak Ibu. Bekerja sendiri memang bisa lebih cepat. Tetapi bekerja sama kita bisa berjalan lebih jauh. Saya percaya Bapak Ibu, memang tidak mudah untuk menyatukan pikiran kita semua. Tapi kalau kita mau rendah hati, kalau kita mau satu tujuan, membangun bait Allah, membangun rumah Tuhan, membawa korban buat Tuhan, tanpa agenda. Semua orang yang datang di gereja, datang bukan untuk di-entertain, bukan untuk melihat performance. Semua kita datang untuk membawa korban yang terbaik buat Tuhan. Maka saya percaya mukjizat akan terjadi di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Kesepakatan tujuan adalah awal dari mukjizat. Yang kedua, kenapa anak perjanjian itu bisa hadir? Selain kerjasama iman antara Abraham dan Sarah. Kejadian pasal 21 ayat yang ke-1. Ayatnya mengatakan gini, Tuhan memperhatikan Sarah. Tuhan memperhatikan Sarah. Di pasal 21 ini adalah ayat pertama sebelum Ishak itu lahir. Dan sebelum Ishak itu lahir, diawali dengan sebuah kalimat, 3 kata yang sangat luar biasa. Tuhan memperhatikan Sarah. Sama-sama katakan Tuhan memperhatikan Sarah. Yang kedua Bapak Ibu, mukjizat bisa terjadi karena Tuhan itu memperhatikan. Karena Tuhan itu peduli. Karena Tuhan itu sayang. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan sayang sama kita? Berapa banyak yang setuju bahwa Tuhan memperhatikan hidup kita? Kalau Tuhan gak peduli, mukjizat gak terjadi. Tapi ini yang saya percaya, Tuhan yang memperhatikan. Seperti Tuhan memperhatikan Sarah, Tuhan akan memperhatikan hidup kita. Hal kedua, apa yang membuat Sarah menerima mukjizat? Karena Sarah diperhatikan Tuhan. Saya mencoba mendalami Bapak Ibu. Kenapa Sarah ini diperhatikan Tuhan? Kenapa Sarah ini mendapatkan attention daripada Tuhan? Padahal dalam perjanjian lama, jarang sekali tokoh utama itu adalah wanita. Tuhan fokus kepada pria, jarang kepada wanita. Tetapi begitu dikatakan Tuhan memperhatikan Sarah. Bukan Abraham loh, Sarah yang diperhatikan. Artinya ada sesuatu yang signifikan, sesuatu yang luar biasa yang Sarah lakukan sehingga itu membuat Allah menoleh. Di saat semua pria yang dia perhatikan, tiba-tiba Allah menoleh kepada Sarah. Walaupun dia wanita, Sarah mendapatkan perhatian daripada Tuhan. Apa yang membuat Sarah diperhatikan oleh Tuhan? Kita lihat satu pasal sebelumnya. Kejadian pasal 12, Kejadian pasal 20 ayat yang ke-13. Tadi 21, ini adalah pasal 20 ayat yang ke-13. Dikatakan seperti ini. Ketika Allah menyuruh aku ini Abraham, mengembara keluar dari rumah ayahku. Rumah ayahnya di mana? Ur Kasdim Bapak Ibu. Berkatalah Abraham kepada istriku, kepada Sarah. Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni
katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku. Wah, ini ayat luar biasa. Ini ayat baru yang membuka mata saya, Bapak Ibu. Saya pikir kejadian transaksi Abraham tidak mengakui Sarah sebagai istrinya hanya 2 kali. Yang pertama saat di Mesir ketemu dengan Firaun. Yang kedua saat di Filistin ketemu dengan Abimelek. Ini kejadian kedua. Waktu di Filistin bersama-sama dengan Abimelek. Tetapi kalau ayat ini katakan Bapak Ibu, betul Tuhan marah, Tuhan melindungi Sarah, Abimelek dan segenap bangsanya mendapatkan kutukan daripada Tuhan. Tetapi ayat ini menggelitik saya. Karena dikatakan Abraham berkata kepada istrinya, tunjukkanlah kasihmu kepadaku. Yakni katakan tentang aku. Di tiap-tiap di mana kita tiba, ia saudaraku. Jadi Abraham ini mengalami ketakutan. Mungkin karena Sarah ini sangat cantik Bapak Ibu. Kalau diketahui bahwa Abraham ini suaminya, Abraham bisa dibunuh dan Sarah bisa diambil. Tapi kalau dikatakan bahwa Sarah ini saudaranya, maka semua orang yang naksir sama Sarah akan menaruh hormat kepada Abraham. Dan terbukti Firaun jadi baik sama Abraham. Abimelek jadi baik sama Abraham. Tapi ternyata bukan di Mesir dan di Filistin saja. Dikatakan bahwa di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Di tiap-tiap tempat Abraham selalu bilang, dia ini saudaraku. Dia ini saudaraku. Dia ini saudaraku. Dari Ur Kasdim, Abraham masuk ke tempat yang namanya Haran. Alkitab tidak catat. Tapi ayat ini menceritakan bahwa di tiap-tiap tempat, ternyata di Haran, Abraham juga tidak mengakui Sarah. Nanti Abraham jalan lagi sampai tempat yang namanya Kanaan. Ternyata di Kanaan Abraham juga tidak mengakui Sarah. Nanti Abraham maju lagi ke Mesir. Di Mesir Alkitab catat tidak mengakui Sarah. Nanti masuk lagi ke Betel, Ai, dan sebagaimananya. Kota-kota yang dilewati oleh Abraham. Abraham bilang di tiap-tiap tempat. Katakan kepada orang-orang bahwa ia saudaraku. Saya percaya Bapak Ibu. 1 kali, oh iya emang aku nolong suamiku. 2 kali, oh iya aku nolong suamiku. Tapi kalau itu berkali-kali Bapak Ibu. Itu menyakiti hati Sarah. Makanya kalau Tuhan memperhatikan Sarah, saya percaya Bapak Ibu, itu karena Sarah punya kasih, punya pengampunan, punya kesetiaan terhadap Tuhan dan kepada Abraham suaminya. Saya percaya Bapak Ibu, jadi Sarah tidak mudah. Hari ini tidak ada satu orang pun pasangan suami istri yang tidak mau untuk diakui. Itu pasti menyakiti hati Sarah. Tapi saya percaya kenapa di sekian banyak pria di perjanjian lama. Tiba-tiba Kejadian 21 ayat yang pertama dikatakan, Tuhan
memperhatikan Sarah. Saya percaya itu karena pengampunan, karena kasih, karena kesetiaan Sarah. Mungkin bagi Sarah, kalau dia mau tidak mengampuni Abraham, dia bisa tidak mengampuni. Kalau dia memutuskan untuk tidak setia dengan Abraham, tidak apa-apa. Karena suamiku pun tidak mengakui aku. Tapi hari ini Bapak Ibu, khususnya buat setiap kita. Mungkin dalam keluarga kita sedang mengalami konflik. Diabaikan oleh suami kita. Tidak diakui oleh istri kita. Pagi hari ini, seperti Tuhan memperhatikan Sarah, Tuhan akan memperhatikan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, kenapa Sarah ini bisa jadi woman of faith? Kenapa Sarah ini bisa menjadi orang yang dipakai bersama-sama dengan Abraham untuk melahirkan mukjizat? Poin yang ketiga, mukjizat terjadi karena firman atau janji Tuhan. Mukjizat terjadi karena firman atau janji Tuhan. Kejadian 21 ayat yang pertama dikatakan, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Katakan amin. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Apa yang difirmankannya? Tuhan itu mengasihi. Tuhan itu menerima kita apa adanya. Kita ini biji matanya Tuhan. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini firman Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan kita. Seperti apa yang tertulis dalam firman-Nya. Tetapi yang kedua, firman mukjizat tidak hanya terjadi karena firman, tetapi juga karena yang dijanjikan Tuhan. Tuhan melakukan sesuai dengan apa yang Ia janjikan. Pagi hari ini Bapak Ibu, penting buat setiap kita untuk memegang teguh janji Tuhan. Apa janji Tuhan dalam hidupmu? Mari temukan janji Tuhan, perjanjian Tuhan atas hidupmu. Apa janji Tuhan yang personal? Temukan. Sebagai tanda yang dapat dipercaya. Tuhan akan membiarkan hidup ayahku, ibuku, sanak saudaraku laki-laki, perempuan, istri, suami, anakku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku. Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengirim malaikatnya menyertai kamu dan membuat perjalananmu berhasil. Sebab masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati. Semua Tuhan sediakan. Bagi dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang aku doakan dan aku berikan. Kemuliaannya akan melebihi kemuliaan yang semula. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita akan seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Apa yang barusan Bapak Ibu dengar dari saya adalah janji-janji Tuhan dalam kehidupan saya. Janji-janji Tuhan buat gereja ini.
So pada pagi hari ini Bapak Ibu, mari ingat, pegang teguh, ucapkan, renungkan, lakukan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Karena mukjizat terjadi karena Tuhan berjanji. Yang pertama, mukjizat terjadi karena adanya kerja sama iman. Yang kedua, mukjizat terjadi karena Tuhan memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Sikap hati dari Sarah. Sikap hati dari kita. Apakah kita mau mengasihi? Apakah kita mau mengampuni? Apakah kita mau setia dengan pasangan kita, dengan panggilan kita? Yang ketiga, mukjizat terjadi karena Tuhan berjanji. Ayat yang terakhir Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-8. Ayat yang ke-16. Matius pasal 8 ayat yang ke-16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan apa Bapak Ibu? Sepatah kata. Dengan sepatah kata. Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ada kuasa dari sepatah katanya Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, yang mengubahkan bukan kehebatan kita, bukan kekuatan kita, bukan kecakapan kita, tapi sepatah kata dari firman Tuhan. Itu cukup untuk membalikan keadaan. Pagi hari ini Bapak Ibu, mari punyai kerjasama iman, kesatuan hati. Yang kedua, miliki sikap hati yang membuat Tuhan memperhatikan kita. Sikap hati yang penuh dengan pengampunan. Seperti Sarah mengampuni Abraham. Yang ketiga, mari percaya janji Tuhan. Karena sepatah kata bisa membuat banyak hal berubah. Mari tutup Alkitab kita datang sama Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat firman Tuhan yang begitu indah. Yang percaya Tuhan, bukan hanya Abraham, tapi Sarah juga dicatat sebagai orang yang beriman. Kami mau Tuhan meletakkan hati kami dengan rendah hati. Satu tujuan, satu visi kepada panggilan Tuhan untuk keluarga kami, untuk hidup kami, untuk gereja kami. Kami mau Tuhan meletakkan ego kami. Karena kami percaya di mana ada kesepakatan tujuan, di situ ada mukjizat. Kesepakatan tujuan adalah permulaan dari mukjizat. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa. Kami mau minta kehendak Tuhan jadi. Kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu anak perjanjian kami akan datang. Mukjizat Tuhan akan datang. Tapi izinkan kami berkata, datang kerajaan-Mu. Jadi kehendak-Mu terlebih dahulu dalam kehidupan kami. Bukan mau kami, tapi maunya Tuhan. Nyatakan mukjizat-Mu Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu. Dan kami mau melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti sekitar kami. Karena kami tahu Tuhan, di mana ada pengampunan, Allah selalu tertarik dengan pengampunan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Berkati setiap kami. Mari kita mau angkat tangan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati kami. Semua yang disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sebagai tanda yang dapat dipercaya, engkau akan membiarkan hidup ayahku, ibuku, sanak saudaraku laki-laki, sanak saudaraku perempuan, istri, suami, anakku, dan semua orang yang bersama-sama dengan aku.
Dan berbahagialah mereka yang telah menjadi percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Mari kita ucapkan salam kita bersama, 2, 3. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. God bless you. Shalom jemaat Tuhan, Happy Sunday. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Ya, bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan bisa dilakukan secara online dengan cara transfer ke nomor rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Grandma Grandpa Outing akan diadakan minggu ini pada hari Rabu tanggal 22 Maret sampai Kamis tanggal 23 Maret 2023 yang akan diadakan di 5G Resort Ciawi. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut beberapa event di bulan April yang akan mendatang. Yang pertama, pada tanggal 7 bulan April kita akan mengadakan Jumat Agung di gereja jam 8:30 pagi. Kemudian pada hari Sabtu kita akan mengadakan Kids Celebration dengan tema The Builder jam 4 sore di gereja. Kemudian pada hari Minggu kita akan kembali beribadah, kita akan mengadakan Paskah disertai dengan lomba seluruh jemaat di gereja jam 8:30 pagi. Ya, minggu depan setelah ibadah akan dilanjutkan dengan latihan paduan suara untuk ibadah Jumat Agung. Nah, PIC-nya ada Kak Fandi dan Kak Nita. Setelah ibadah bisa berkumpul di lantai 1 untuk mengadakan latihan. Ya, bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mengikuti kelas sekolah doa, kami sangat terbuka dan antusias untuk menunggu kehadiran Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami besok jam 7:30 malam. Secara onsite dan online, dan khusus jemaat Tuhan yang berdomisili di Sunter dan sekitarnya, mohon dapat hadir secara onsite. Sekian pengumuman pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.